Selamat pagi, saudaraku. Ketika keadaan nyaman, semua keadaan kita running well, semua baik-baik, maka banyak orang yang tidak mencari Tuhan. Betul nggak, saudaraku? Ini kenyataan loh sebetulnya. Tapi beda ceritanya kalau dunia di dalam keadaan krisis. Kalau kita menapaki balik COVID beberapa tahun yang lalu, dunia krisis, resesi. Mungkin kalau boleh diilustrasikan, orang saling berkelahi, memukul orang lain, bersikap egois. Mungkin di masyarakat saling berebut makanan di supermarket, baku hantam, saling mengeluarkan senjata, mengancam orang lain untuk tidak menghalangi dan mempersulit keadaannya. Maka bagaimana dengan orang percaya? Tentu saja harus berbuat sebaliknya, saudaraku. Harus mengalah kepada orang lain, rela berkorban, karena kita memiliki Allah yang kita sembah, yang mengajari kita untuk berbuat demikian. Betul nggak, saudaraku? Maka itu semua membuat kita tidak berani berbuat dosa, dan kita tidak menginginkan dunia. Dan lebih dahsyatnya lagi, ini yang membuat kita menginginkan pulang ke rumah Bapa. Tapi kita tidak segera ingin pulang. Kenapa? Karena ada orang-orang yang harus kita topang untuk kita hantar ke langit baru, bumi baru. Ada tugas yang belum selesai kita tunaikan. Kalau kita pulang terlebih dahulu, lalu kita membiarkan yang lain, kita jadi egois, saudaraku. Ketika kondisi hidup atau dunia sudah lebih parah dari yang sekarang, baru kita bisa mengetahui bahwa seberapa kita punya ketahanan. Orang bisa jadi histeris, ketakutan sampai menjerit. Betul, saudaraku. Tetapi kita tetap teduh, kita tetap kokoh. Seperti ketika orang tidak pernah berjaga-jaga, lalu tiba-tiba dia ada di ujung maut. Dia pasti merasakan ketakutan yang luar biasa. Jadi masalah-masalah yang tidak perlu kita bicarakan, jangan bicarakan. Amin, saudaraku. Baiklah kita bicarakan hal-hal yang menguatkan iman, yang membuat kita lebih benar di hadapan Allah saja. Mestinya banyak hal yang harus bisa kita anggap tidak penting dan harus disingkirkan untuk kita menyongsong hari esok yang tidak menentu dan tidak jelas. Karenanya kita harus mempersiapkan diri mulai sekarang untuk menemukan Tuhan, saudaraku. Kemampuan seorang hamba Tuhan untuk bisa berkhotbah, berbicara tentang Tuhan, itu bisa saja dimanipulasi oleh apa yang disebut dengan brain power. Otak kita itu punya kemampuan, tapi sering mendahului pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita dikendalikan oleh logika yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Padahal kalau bicara iman, kita harus percaya apa yang tidak kelihatan. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, not by sight but by faith. Apakah ini mudah untuk dilakukan, saudaraku? Tidak mudah. Kalau kita berkata Bapa kami yang di surga, kita harus terlatih meyakini apa yang tidak kelihatan. Karena kalau menggunakan kemampuan pikiran kita jadi pusing. Lalu kita menghiasi doa dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang bagus-bagus. Makanya teolog-teolog hebat dalam berdoa tidak meleset kata-katanya, tetapi itu di dalam wilayah logika, bukan iman. Saat dia mendoakan orang sakit, dia mengusir setan, menghadapi kesulitan, apakah dia tetap bisa teduh, tetap bisa tenang? Tidak akan, saudaraku. Jadi orang makin
berteologi tinggi dan makin yakin dirinya pandai, justru malah semakin tidak beriman. Sering manusia di dalam memecahkan masalah-masalahnya menggunakan kemampuan otaknya. Ia memang dipandu oleh ayat-ayat Alkitab, tapi karya Roh Kudus tidak ada di situ. Maka saudaraku, kita harus punya kualitas batin yang mampu melahirkan yang menyenangkan hati Allah. Yang menyenangkan hati Allah itu agenda hidup kita. Itu tujuan kita hidup. Maka semua kondisi kehidupan kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, perbuatan kita, ucapan kita harus menyenangkan hati Allah. Dalam percakapan, setiap kata yang kita ucapkan, dalam keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan, kita bisa memproduksi tindakan, keputusan, renungan, hati, pikiran yang menyenangkan hati Allah. Kalau semua hanya menggunakan otak, saudaraku, brain, kita tidak akan bisa melakukannya. Karena memang harus ada peran Roh Kudus yang memimpin kita. Paradigma yang diubah itu akan menyenangkan hati Allah. Tidak harus bersekolah teologi. Roh Kudus bisa memberi kita kecerdasan. Kalau dulu kita berkata Bapa kami, kita lebih menggunakan otak kita. Sekarang kita lebih bisa di dalam penghayatan dengan hati kita. Kita tutup mata dan kita katakan, Bapa, ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi ketika kita mengucapkan kata Bapa saja, kita menggetarkan hati Allah. Kita harus mengalami bahwa Allah yang kita sembah itu hidup dan nyata, saudaraku. Dalam kondisi-kondisi yang terancam dan kritis, kita sudah terbiasa ada di hadirat Allah, meyakini Allah, bersama dengan Allah, didekap Allah, dimiliki Allah, dan memiliki Allah. Kita sudah belajar melompat setinggi-tingginya bersama dengan Dia. Maka ketika ada di dalam situasi yang genting, yang krisis, kita tetap bisa berkata, pegang tanganku Tuhan, aku percaya kepadamu. Pegang tanganku Bapa. Keren gak saudaraku? Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Tuhan juga tidak mau mencari keuntungan apa-apa dari kita. Tetapi kalau Dia menemukan manusia yang mengasihi Dia dengan tulus, Dia bahagia. Kita merajut senyum dalam kehidupan Tuhan. Karena Tuhan tidak membutuhkan uang, tenaga, atau apapun dari kita. Karena kita sebenarnya tidak bisa berbuat banyak, saudaraku. Bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau Tuhan menemukan orang yang mengasihi Dia dengan tulus, Tuhan merasa dibahagiakan. Dan kita bisa menjadi salah satunya. Karena kita mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Hal mengasihi Tuhan atau tidak itu tergantung kita. Kalau kita berkata, aku mau, aku pasti bisa. Pasti bisa, saudaraku. Kalau kita bilang, aku mau, kita pasti oke kok, saudaraku. Bisa, pasti. Roh Kudus akan menolong kita untuk itu. Amin. Jadi jangan menunggu sampai situasi gawat, genting, dan krisis kehidupan kita. Kita akan terlambat membangun cinta kita kepada Tuhan. Kita juga terlambat membangun iman kita kepada Tuhan. Ayo, sungguh-sungguh kita benahi kualitas hidup kita, spiritual kita, kualitas batin kita. Sehingga semuanya yang kita lakukan menyenangkan hati Allah. Itu saja, saudaraku. Kita harus memiliki kualitas batin yang mampu melahirkan apa yang menyenangkan hati Allah di dalam setiap gerak-gerik kita. Amin, saudaraku. Kita berjuang bersama, ya.
Tidak ada yang mustahil kalau kita mau sungguh-sungguh meresponi dan kita berjalan dengan kekuatan Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Kita tidak lagi menggunakan kekuatan kita, akal kita, otak kita, pengalaman kita, bukan. Tetapi kita lakukan semua bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Kita pasti bisa. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkatimu hari ini ya. Terus senangkan hati Tuhan. God bless you.